Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Dadan dan sekarang saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Urgen untuk segera kita bahas bersama. Apa itu? Kejahatan berulang. Siklus yang harus segera kita putus. Kenapa? Karena ternyata, teman-teman sekalian, setiap 53 detik di Indonesia ini terjadi satu kejahatan. Betapa banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa merasakan rasa aman ketika kita keluar dari rumah, ketika kita keluar dari lingkungan kita, keluar dari sekolah, dari kampus. Kita sulit merasakan rasa aman karena begitu banyak kejahatan yang mengintai kita. Nah, sebetulnya kenapa? Kita harus pahami dulu, kita harus ketahui data dan fakta yang terjadi di Indonesia. Kejahatannya bahkan sampai mencapai 584.991 kejahatan di tahun 2023. Miris sekali. Bahkan pembunuhan di angka sampai lebih dari 1.000. Penganiayaan sampai di atas 51.000 dan pengeroyokan di atas 16.000. Itulah mirisnya yang terjadi di negara kita. Indonesia, betapa banyak kejahatan. Kita sulit dan merasakan aman. Inilah fakta yang terjadi di negara kita. Maka sebetulnya kita harus pahami apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Mengapa kejahatan terus berulang? Yang pertama adalah lingkungan sosial tidak berubah. Jadi lingkungan sosial kita, setiap kita melakukan kejahatan, sudah dihukum, tapi dia tidak mau keluar dari circle-nya. Circle yang toksik, circle yang negatif. Pada akhirnya, setiap dia ingin atau setiap dia berkumpul dengan teman-temannya, pada akhirnya mereka pun dengan mudahnya melakukan kejahatan. Karena ada tekanan bahwa itu adalah ajang pembuktian diri. Ada tekanan bahwa itu adalah hal yang sangat hebat. Dan itu adalah menjadi solusi dari setiap permasalahan. Persoalan tentang mindset. Yang kedua, alasannya kenapa? Alasan yang kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Karena ekonomi, pada akhirnya banyak yang menganggap bahwa kejahatan adalah jalan pintas untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Itu yang menjadi penyebab kenapa kejahatan ini berulang dan terus berulang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang trauma dan pola mental. Jadi banyak pelaku kejahatan, teman-teman sekalian, itu dia sebelumnya menjadi korban. Itulah yang sangat bahaya sekali. Akibat dari trauma, akibat dari pola mental dan pola pikir yang masih salah, yang menganggap bahwa kejahatan adalah solusi. Itu yang harus kita selesaikan bersama. Nah, kita menggunakan analogi berlian, yang pada awalnya adalah ini batu yang sangat tajam, kotor, dan tidak terlihat itu adalah sesuatu yang bernilai. Tapi dengan pengasahan yang tepat, di sudut yang benar, dengan tekanan yang pas, maka batu yang pada awalnya tidak berharga bisa menjadi berlian yang sangat mahal dan tinggi nilainya. Itulah pendidikan yang tepat dengan arahan yang benar dan bimbingan yang pas yang menjadikan semua orang itu menjadi orang baik, khususnya para pelaku kejahatan dengan analogi berlian. Kemudian kita juga bisa menggunakan analogi dari smartphone. Mengapa smartphone? Kita mendownload kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita mampu mendownload kebiasaan-kebiasaan baik, maka karakter kita, jiwa kita, sifat kita akan menjadi baik. Dan yang harus kita lakukan juga, uninstall kebiasaan-kebiasaan buruk. Supaya setiap perilaku kita, karakter kita, dan sifat-sifat kita terhindar dari kejahatan, terhindar dari perilaku-perilaku yang kriminal. Itu yang harus dilakukan dengan analogi smartphone. Kemudian, dalam
Al-Quran, surat Hud ayat 85, Allah berfirman, "Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan menjadi perusak." Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan kejahatan dan jangan menjadi perusak. Dan sabda Rasulullah SAW bahwa yang hebat bukanlah dia yang jago dalam bertengkar, bukanlah dia yang jago dalam gelut, berantem, bukan. Tapi dia yang hebat dalam mengelola emosinya. Itulah yang hebat sesungguhnya. Nah, kita juga harus tahu bahwa setiap persoalan, permasalahan yang terjadi di negara kita sampaikan bahwa ada solusinya. Kita singkat dengan pemuda. P-nya apa? Power of purpose. Kekuatan dari tujuan. Kalau kita berjalan tanpa tujuan, maka kita tidak akan sampai. Apalagi ketika dalam kapal tidak ada kompas, tidak ada tujuan, kita akan tersesat. Kita tidak tahu arahnya kemana. Nah, inilah yang terjadi. Banyak dari pemuda, dia tidak tahu tujuannya, pada akhirnya melakukan kejahatan. Yang kedua adalah emotional intelligence. Dengan kita kelola emosi kita, dengan kita kenali emosi kita, maka dengan mudahnya kita bisa melakukan atau memiliki karakter-karakter yang positif, yang baik. Dengan emotional intelligence, kecerdasan emosi. Yang ketiga adalah M. Apa itu M? M di sini adalah mindful action, kesadaran dalam kita bertindak. Ketika kita ingin bertindak, kita berpikir terlebih dahulu. Karena kita harus jadi pilot dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita justru berjalan, kita hidup, beraktivitas, ya dikendalikan oleh orang lain. Maka yang harus dilakukan adalah mindful action. Kita harus sadar dalam bertindak. Kemudian, apa itu? Unity and community. Kita berkontribusi, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dalam lingkungan kita mencari circle-circle yang positif, sehingga lingkungan kita pun akan menjadi positif. Data-data yang masuk ke dalam diri kita adalah hal-hal yang positif. Kemudian, pemuda yang kelima adalah D. Digital and Psycho Balance. Kita harus seimbang antara digital dengan psycho, dengan fisik. Jadi, kita harus bisa mengelola penggunaan kita dalam sosial media. Kita harus bisa menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah achievement through service. Apa itu achievement through service? Ketika kita memberi lebih banyak, maka kita akan lebih banyak juga mendapatkan hal-hal yang positif. Itulah achievement through service. Kita melayani orang lain. Kita melakukan setiap aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak lebih besar kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Maka yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah perkataan dari James Clear dalam bukunya Atomic Habit, bahwa kebiasaan buruk yang berulang dan terus berulang itu bukan karena Anda ini tidak ingin berubah. Tapi kenapa bisa situ? Karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah sistemnya. Dengan Anda mengubah sistemnya, maka dengan mudah Anda akan bisa mengubah setiap tingkah laku kita, dan kejahatan di negara kita ini akan bisa berkurang dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.